saya sedikit pengantar bahwa ini adalah salah satu materi dari modul program guru penggerak terkait dengan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya rasa bahwa ini bukan topik atau tema atau materi yang asing buat kita, karena kemarin itu untuk pengelolaan kinerja di PMM itu kita sudah mengerjakan pengelolaan kinerja dengan komponen disiplin positif. Jadi saya rasa bahwa saya tidak terlalu harus bicara banyak, karena sepertinya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti webinar-webinar atau seminar-seminar terkait dengan materi ini. So I'll make it quick. Hari ini saya kembali dengan materi disiplin positif. Saya berharap bahwa ketika materi ini saya bagikan, Bapak Ibu bisa mengulang kembali apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di PMM, dan perencanaan kita untuk terus menerapkan kurikulum merdeka untuk tahun ajaran baru ini, itu semoga materi ini bisa membantu kita untuk lahirnya atau terciptanya atau terbentuknya disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya dengan kesepakatan kelas bersama-sama dengan anak-anak dan pihak sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi kembali, ini topiknya adalah disiplin positif. Untuk materi disiplin positif sendiri saya bagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama terkait disiplin positif itu sendiri, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebagai pengantar, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba menggenggam tangan Bapak Ibu, digenggam dengan bayangan bahwa dalam genggaman Bapak Ibu itu ada hal berharga atau ada benda yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita punya suatu barang berharga atau hal berharga dalam hidup, ketika kita genggam itu kira-kira akan dengan mudah kita lepaskan atau tidak? Tidak. Ya? Tidak mudah dilepaskan. Ya, jadi kembali kita membayangkan bahwa saat ini kita sedang menggenggam suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Kemudian ada pihak luar yang mencoba untuk mengambil itu dari kita. Coba Pak Karim genggam. Coba Bapak Yasir mencoba untuk Pak Karim, berusaha untuk coba Pak Karim sampai dia buka dia genggaman. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita sulit sekali untuk melepaskan apa yang kita anggap berharga, apa yang kita genggam? Kenapa kita susah sekali memberikan? Karena itu juga berguna, bermanfaat. Ya, karena kita merasa bahwa itu sangat berharga untuk kita. Kalaupun kita ada di titik untuk kita akhirnya harus melepaskan, itu kira-kira alasannya karena apa? Sudah saatnya dia pergi. Kira-kira itu. Ya, karena mungkin terpaksa, Ya. atau karena kita akan mendapatkan yang lebih baik atau lebih berharga dari itu, ya. Makanya akhirnya kita melepaskan, kita membuka, kita memberikan. Barangkali yang kita mau berikan itu adalah cadangan. Ya, cadangan ya. Cadangan pasti yang lebih baik, gitu. Kalau yang tidak lebih baik, tidak mungkin kita lepaskan. Jadi kembali pertanyaan yang kita adalah, jadi sebenarnya bahwa yang memegang kontrol itu yang mana? Yang menggenggam atau yang meminta untuk diberikan? Menggenggam. Yang menggenggam. Berarti kontrol itu sebenarnya ada pada Kita sendiri. masing-masing kita, ya. Kita sepakat ya? Ya. Oke, kita berisi next. Jadi ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dari Opa William Blazer. I don't even know kapan dia lahir. I call him Opa karena pasti setua. Atau mungkin bisa ada teori sains sisa. Ya. Jadi menurut Blazer itu ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol yang seringkali secara
tidak sadar kita lakukan, kita buat ya dalam kehidupan kita sebagai guru terkhususnya. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita merasa bahwa murid itu bisa kita kontrol. Murid itu harus kita yang kontrol. Ini sebenarnya miskonsepsi. Konsep yang sebenarnya tidak seperti itu ya. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Guru itu fungsinya bukan untuk mengontrol, tapi dia menuntun siswa, bukan menuntut, tapi menuntun siswa, menuntun murid ya sesuai kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat sama, seperti itu ya. Kemudian yang berikut ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah menyampaikan secara halus, kita sudah menyampaikan secara baik, tapi ternyata kadang-kadang tidak efektif, Bapak Ibu. Siswa melakukannya karena perasaan atau karena merasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita suka bilang ke anak, kamu harus begini, kalau kamu tidak begini nanti ibu guru dapat marah dari atasan, kayak gitu. Sebenarnya itu disampaikan secara baik, tapi ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Itu bukan melahirkan motivasi yang benar-benar dari dalam diri siswa, tapi motivasi dari luar. Kemudian yang berikut adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini seperti tadi kelanjutannya. Jadi kita berpikir bahwa dengan kita keras, dengan kita memberitahu apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, kita dan membuat orang merasa bersalah, itu akan menguatkan karakter seseorang atau karakter anak. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ya, jadi motivasi itu sebenarnya harus kembali datang dari diri pribadi anak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seringkali terjadi, paling sering terjadi apalagi kalau yang sudah berkeluarga, memiliki anak. Kalau zaman sekarang mungkin orang tua lebih milenial, lebih berpikir ke sini, lebih maju. Tapi orang tua dulu masih sering kita bertemu orang tua yang seperti itu. Saya ini tua, saya ini sudah berpengalaman. Saya omong apa kau ikut? Karena saya merasa bahwa apa yang saya omong itu benar, kau harus ikut. Kadang-kadang kita menerapkan ini juga di anak-anak. Saya ini guru, saya ini sarjana, saya sudah berpengalaman. You harus ikut seperti apa yang saya mau. Ya, sebenarnya penerapannya tidak seperti itu. Itulah miskonsepsi yang terkadang miskonsepsi tentang kontrol yang terkadang masih kita buat dalam pengalaman hidup kita sebagai guru. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Covey tentang prinsip kepemimpinan, yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, maka ubahlah perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini untuk stimulus respon kita bisa lihat ada yang pertama itu kebutuhan bersama, sedangkan kita tahu bahwa masing-masing anak berbeda, masing-masing kita guru pun berbeda. Kebutuhan anak tidak semua sama, kebutuhan kita guru juga tidak semua sama. Starting point kita guru-guru tidak ada yang sama, kita berbeda, anak-anak juga seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyatakan atau mengeneralisasikan semua guru harus sama atau semua anak itu harus sama. Begitu. Jadi kontrolnya adalah ternyata bahwa realitanya, kenyataannya bahwa kebutuhan masing-masing itu ternyata berbeda. Tidak ada yang sama. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita hidup ini kan ada berbagai sisi hidup. Kita tidak hidup hanya dari sisi agama, kita tidak hanya hidup dari sisi kesehatan, kita tidak hanya hidup dari sisi ekonomi dan lain-lain. Jadi ketika kita mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan segala sesuatu, sebenarnya kita perlu untuk melihat
segala sesuatunya itu dari segala sisi. Jangan kita hanya menggunakan satu sisi kemudian kita berharap atau kita menuntut bahwa semua orang harus mempunyai pandangan yang sama. Padahal sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pendapat saya atau persepsi saya pasti berbeda dengan persepsi Pak Adi atau lain sebagainya. Seperti itu. Sampai pada model berpikir. Model berpikir itu kadang-kadang kita berpikir bahwa yang penting enak di kita. Orang lain kan ketemu lestoy gitu. Yang penting itu senang di guru gitu. Maksudnya ya sudah, maksudnya guru mau kasih mengajar dengan model pembelajaran yang benar, media yang menarik dan lain sebagainya atau tidak penting. Yang penting adalah guru merasa dia masuk, dia ngajar gitu. Padahal kita tidak tahu bahwa itu kira-kira mendatangkan menang untuk anak juga atau tidak. Jangan sampai senang di kita guru, anak-anak kita tidak tahu. Jadi yang sebenarnya itu yang kita berpikir bahwa dia harus model berpikir menang-menang. Jadi anak senang, guru senang. Gitu. Setiap pihak senang, setiap pihak menang. Tidak ada yang berpikir bahwa dia kalah, dia tidak didengar dan lain sebagainya. Next. Ya, jadi ini untuk makna disiplin kaitannya dengan yang tadi, di mana Gajah Dewantara mengatakan bahwa ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang kuat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa merdeka kita bebas berbuat apa saja. Padahal ternyata inilah yang dinyatakan oleh Gajah Dewantara bahwa ternyata yang dibilang merdeka itu bukan berarti bahwa kita bebas untuk berbuat semau kita. Di situ harus ada yang namanya disiplin yang kuat. Ya. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Gajah Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, seperti yang tadi dikatakan. Jadi disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri. Bagaimana kita memotivasi diri, bagaimana motivasi itu tidak datang dari luar, tapi benar-benar datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, seperti ini definisi merdeka dikatakan di Gajah Dewantara, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jangan sampai kita bergerak karena instruksi. Jangan sampai kita bergerak karena tanggung jawab formalitas, tapi tidak benar-benar datang dari diri kita, tidak benar-benar datang dari hati kita. Ya, nah apa-apa saja yang biasanya mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia, baik sebagai guru, baik sebagai siswa dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi perilaku kita sebagai manusia itu ada 5. Yaitu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya, jadi kalau kita bertanya kenapa kok ada pencuri gitu, kita tidak pernah tahu. Jangan sampai pencuri itu dia melakukan pencurian itu karena memang dia kebutuhan dasar yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Dia butuh makan, dia butuh pakaian gitu. Ya, jadi setiap orang mempunyai alasan dibalik apa yang mereka perbuat. Yang berikut juga ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang berikut ada ya mencintai, Pak Karim, haleluya, makasih. Kemudian penguasaan, ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian
pada kebebasan, contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang berikut teori motivasi perilaku manusia. Ya, ada motivasi eksternal dan juga internal. Inilah yang dari tadi saya gaungkan, bahwa sebenarnya tujuan disiplin positif itu ada di motivasi internal, bukan di motivasi eksternal. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu karena kita takut dihukum, atau karena kita takut rasa tidak nyaman. Jadi kalau kita melihat siswa kita tiba-tiba datang lebih pagi atau tiba-tiba mengerjakan PR sesuai waktu, jangan kita merasa puas dulu. Kita cek lagi, sebenarnya anak-anak itu melakukan itu karena datang dari motivasi yang mana? Motivasi internal atau motivasi eksternal? Jangan sampai karena mereka takut dibully, mereka merasa tidak nyaman karena ada provokasi-provokasi atau persuasi apa yang dilakukan oleh guru kepada anak-anak yang lain sehingga membuat mental anak ini terganggu. Jadi kita melihat bahwa itu baik-baik saja, positif, anak mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Tapi jangan sampai dia melakukan itu karena dia sudah sakit duluan. Itu salah sebenarnya. Ya, dan anak akhirnya melakukan itu karena bukan motivasi dari dalam diri sendiri. Dia takut dihukum guru, dia takut merasa tidak nyaman ada di lingkungannya. Itu. Kemudian dari motivasi yang berikut adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kadang anak melakukan sesuatu yang positif, kembali kita harus cek, jangan sampai dia melakukannya karena motivasi dari luar, yaitu untuk supaya orang lain berbuat hal yang sama untuknya, atau jangan sampai untuk supaya dia dapat dipuji guru. Jadi semata-mata anak melakukan itu hanya untuk karena dia mau dipuji. Karena itu jangan sampai ada kebutuhan dasar sebagai manusia anak yang tidak terpenuhi di rumah. Mungkin di rumah orang tua kurang ada pujian untuk anak kurang dihargai, anak kurang dianggap di dalam rumah. Betul ya Ibu Kurban sering? Nara. Jadi jangan sampai ada hal-hal itu yang membuat anak akhirnya bertindak demikian. Tapi kita kembali bahwa tujuan dari disiplin positif yang hari ini kita belajar adalah bahwa kita harus menuntun anak, maksud saya menuntun anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apapun yang anak-anak perbuat, sepositif apapun itu, kita pastikan bahwa mereka lakukan itu berdasarkan motivasi dari benar-benar dari dalam diri mereka sendiri. Mereka merasa bahwa itu penting, mereka merasa bahwa itulah nilai-nilai yang harus mereka angkat dalam kehidupan mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan universal itu seperti rasa tanggung jawab dan lain-lain itu sebenarnya kita sendiri yang harus merasa bahwa itu penting, yang harus kita junjung. Bukan datang karena kita merasa takut dihukum, kita merasa untuk harus dipuji, kita merasa untuk harus diakui, tapi benar-benar karena merasa itu untuk kepentingan diri sendiri dan punya dampak untuk diri sendiri. Makanya untuk menaikkan nilai kita, maka kita perlu melakukan itu. Jadi itulah yang harus kita terapkan pada anak. Ya, hukum, konsekuensi, dan restitusi. Jadi selama ini kita kenal tentang hukuman dan konsekuensi. Saya tidak tahu apakah kita di sini sudah pernah ada yang melakukan restitusi. Saya rasa pasti ada, tapi mungkin kita belum tahu kalau itu yang namanya ternyata restitusi. Ya, jadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman ini, misalnya anak dia datang terlambat, itu kita beri hukuman untuk, atau anak karena dia terlambat kita suruh dia jalan jongkok.
That's what we call hukuman. Itulah yang kita namanya hukuman. Tapi kalau anak dia tidak mengerjakan tugas, kemudian dia harus mengerjakan tugas dan nilai yang didapat pas KBM tidak sesuai dengan teman-temannya yang sudah mengumpulkan tepat waktu, that's what we call konsekuensi. Itulah yang kita sebut dengan konsekuensi. Karena dia terlambat kumpul tugas, jadi dia harus bisa menerima bahwa dia nilainya tidak sama dengan teman-temannya yang sudah kumpul tepat waktu. Itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu bagaimana guru menuntun anak supaya anak menyadari satu kesalahan yang dia perbuat dan bagaimana dia memperbaiki dirinya, melakukan yang lebih baik. Itulah yang namanya restitusi. Seperti ini, dosen bilang bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Jadi dia tidak hanya datang dari guru mau apa, tapi siswa sendiri menyadari apa yang harus dia buat. Ada kolaborasi di situ. Guru menuntun, kemudian anak sendiri yang menyadari kesalahannya, dan anak sendiri yang memilih apa yang harus dia buat untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Seperti tadi, anak terlambat, guru lihat anak terlambat langsung guru bilang jalan jongkok atau lari keliling lapangan sekolah. Itu kan sebenarnya tidak terencana, tiba-tiba. Gitu. Kemudian bedanya kalau dengan konsekuensi, dia terencana atau disepakati sesuai aturan. Tidak kumpul PR, konsekuensinya aturannya ada. Aturannya adalah kalau tidak kumpul PR tepat waktu berarti nilai tidak sama dengan anak-anak yang sudah kumpul tepat waktu. Restitusi, proses menciptakan murid memperbaiki kondisi kesalahan, mengajarkan murid mencari solusi sendiri dengan kolaborasi. Anak kita panggil, kemudian kita validasi pribadinya, individunya, dia merasa salahnya di mana, kemudian kita kembali ke kesepakatan kelas bahwa ada kesepakatan apa yang dilanggar di situ. Tetap bangun dia dengan motivasi positif bahwa manusia memang pernah buat salah. Setiap manusia porsi salah dan dosa gitu ya. Jadi pasti semua manusia berbuat salah. Hanya kalau salah apa yang harus diperbuat. Salahnya seperti ini, berarti lo harus bikin apa? Jadi kita kembalikan semua ke anak. Jadi anak memperbaiki diri berdasarkan inisiatifnya sendiri. Motivasi dari dalam diri dia sendiri, bukan karena guru yang memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Seperti itu. Ini ada identitas gagal dan identitas sukses atau identitas berhasil. Jadi identitas yang gagal itu sudah pasti sifatnya adalah negatif. Sedangkan identitas sukses adalah sifatnya sudah sifatnya ada dua. Yang pertama netral dan yang kedua itu positif. Kita benar-benar menginginkan untuk yang sifatnya adalah positif. Berarti kalau kita menginginkan yang sifatnya positif, berarti sebenarnya yang harus kita lakukan itu sudah tidak lagi terkait hukuman atau konsekuensi, tapi restitusilah yang harus kita ambil. Ya, seperti itu. Salah satu contoh, kalau kita memberi hukuman, outputnya atau hasilnya anak-anak pasti akan membenci peraturan. Ya, jadi anak-anak itu berbuat sesuatu, tapi itu karena peraturan yang kita tidak tahu dia senang atau tidak. Untung-untung kalau dia hanya membenci peraturan, tapi kalau dia juga membenci guru-gurunya, dia juga membenci lingkungan sekolahnya, tidak mau datang ke sekolah, tidak mau berbuat segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah, yang paling parah adalah mental anak terganggu. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita lah yang menyebabkan mental anak sebenarnya tidak baik-baik saja.
pribadi atau kehendak pribadi yang datang dari dirinya sendiri. Tetapi inilah yang kita butuhkan Bapak Ibu, bahwa hasil yang positif, kita butuh anak menghormati dirinya dan orang lain. Dia melakukan sesuatu karena memang dia benar-benar melihat bahwa dia punya nilai dalam dirinya sendiri dan dia mau menghargai orang lain. Itu sebenarnya hasil yang kita harapkan. Semoga harapan menjadi harapan kita bersama ya. Restitusi sendiri ini dia punya 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang pertama dan kedua bersifatnya negatif, kemudian yang ketiga dan keempat itu sifatnya netral, dan yang terakhir manajer itu sifatnya positif. Kira-kira kita mau yang mana? Kita mau ambil posisi kontrol kita sebagai guru yang mana? Sebagai guru yang negatif atau guru yang netral-netral saja supaya dunia biar baik saja, atau dunia yang lebih baik-baik saja yang sifatnya positif? Jadi ini yang pertama, posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum, di mana guru menghukum siswa menggunakan fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Tapi hasilnya apa? Hasilnya siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan rasa percaya diri, serta merasa tidak aman dan nyaman ada di lingkungan sekolah. Juga tindakan penghukuman yang tidak proporsional dengan pelanggaran dapat merugikan hubungan antara guru dan siswa. Sedih sekali ya kalau hasilnya seperti ini. Yang berikut, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini yang tadi contohnya itu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita menyampaikan secara halus ya. Tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang ada untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Hasilnya yaitu sudah, ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas atau perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, dan penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik bahkan emosional anak. Seperti ini. Next, menjadi teman, posisi kontrol sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mempengaruhi. Pak, persuasi ya. Jadi posisi teman pada guru, dia bisa menghasilkan hasil yang positif ataupun negatif. Kalau positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi anak, mempengaruhi seseorang. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja inilah yang negatifnya, murid akhirnya menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Anak tidak pernah diberikan tanggung jawab untuk kepentingan pribadinya sendiri, tidak mandiri. Segala sesuatu toh ada ibu guru saja, ibu guru kan lebih kawan. Ibu guru bisa bantu, ibu guru kan beres nanti. Ya, kalau hanya sekedar ini oke Bapak Ibu, tapi kalau sampai wibawa kita sebagai guru tidak ada, itu yang paling parah. Seperti itu. Tidak apa-apa menjadi teman, yang penting kita tahu batasan. Tapi inilah di posisi netral. Ada posisi yang lebih baik dari itu. Nanti di posisi kelima. Yang keempat itu posisi kontrol sebagai pemantau. Di mana memantau ini berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi siswa, kita bertanggung jawab atas perilaku mereka yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Yang terakhir adalah manajer.
Manajer itu posisi di mana guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita memfasilitasi, kita menuntun siswa untuk dia dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Hasilnya, pendekatan manajer lebih menekankan pada pengajaran tanggung jawab, resolusi masalah, dan pengembangan keterampilan siswa dalam mengelola perilaku mereka sendiri. Ini menciptakan suasana yang lebih kolaboratif dan dapat membantu siswa belajar dari kesalahan mereka. Jadi kita bantu anak-anak untuk mereka paham salah mereka di mana, bukan kita sendiri yang memberitahu mereka salah di mana. Kita bantu mereka untuk mencari solusi bagaimana cara memperbaiki diri, bukan kita yang dikte anak lo harus begini untuk perbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ini berkaitan dengan apa yang guru buat dan siswa buat. Yang pertama adalah apa yang guru buat untuk menghasilkan motivasi internal dan motivasi intrinsik, untuk menghasilkan identitas anak yang gagal dan identitas anak yang berhasil atau sukses dengan perilaku kontrol yang negatif dan positif. Yang pertama itu sebagai penghukum, sebagai posisi kontrol penghukum, itu guru menghardik atau menunjuk atau menyakiti atau menyindir. Tapi kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah panjang, kemudian menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap anak sehingga anak merasa bersalah. Yang berikut posisi kontrol sebagai teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau dia akan menghitung dan mengukur, mempertimbangkan banyak hal. Tapi kalau posisi manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa untuk kembali pada solusi memperbaiki masalah pribadi. Itu mungkin contoh singkat, I make it quick. Ya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, pertanyaan simple, tapi coba kita telusuri lebih dalam lagi. Kenapa kita bilang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau kita bilang peraturan, bahkan sampai ada meme yang keluar bahwa peraturan ada untuk dilanggar. Benar pesan Bapak Ibu pernah dengar? Ya, kita pasti pernah dengar seperti itu. Peraturan ada untuk dilanggar. Padahal esensi dari satu peraturan adalah ada untuk membuat sistem itu menjadi lebih baik. Tapi kebanyakan kita dengan kata peraturan membuat kita akhirnya melihat bahwa segala sesuatu harus dibuat karena memang aturannya seperti itu, mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau kita pakai keyakinan bahwa itu akan datang dari diri kita sendiri, kita memahami nilai yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita, kita yakini nilai itu maka kita harus berbuat itu. Bukan kita berbuat itu karena peraturan. Itu mungkin gambaran awal. Ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih bisa menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, manakala dengan nilai-nilai, dia akan mendukung motivasi benar-benar dari dalam, bukan dari luar yang sekedar hanya peraturan ada untuk orang ikut. Orang tidak ikut nanti konsekuensinya apa, hukumannya apa. Ya, pembentukan keyakinan kelas di sekolah. Jadi kita berharap bahwa setelah ini mungkin kita akan memperbaiki kelas-kelas kita masing-masing. Mungkin akanlah ada yang namanya keyakinan-keyakinan kelas yang kita buat. Mungkin selama ini mungkin sudah ada yang pernah membuat kontrak kelas, kesepakatan dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita kembali diingatkan untuk bagaimana seharusnya kita membuat keyakinan kelas, bagaimana seharusnya kita membuat keyakinan sekolah.
Jadi yang pertama bahwa keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berarti dia harus yang benar-benar menjawab kebutuhan kelas. Anak-anak di kelas pengen apa? Itu yang sebenarnya harus kita penuhi gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kegiatan keyakinan kelas ini, pembentukan keyakinan kelas ini bukan hanya karena guru bilang harus ada A, B, C, dan D, tapi benar-benar harus kita melewati dengan yang namanya curah pendapat. Anak-anak ditanya, lu mau apa, lu pengen apa, lu butuh apa, lu mau bikin peraturan yang terkait dengan apa yang dibutuhkan seperti apa. Itu yang mari kita buat dengan redaksi kata yang benar-benar positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kenapa harus terus-menerus menindaklanjuti atau meninjau? Karena kita tahu bahwa kebutuhan hari ini akan beda dengan hari esok. Keadaan dan kondisi hari ini pasti akan berbeda dengan keadaan dan kondisi hari esok. Itulah kenapa kita perlu terus untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, salah satu contoh seperti ini. Jadi ada keyakinan di kelas yang pertama, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak panjang, tidak detail, tidak rinci, positif. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke segitiga restitusi. Bagaimana kita mewujudkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk memperbaiki apa yang menjadi permasalahan anak. Kita pakai segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan PMM tentang disiplin positif, kenal baik apa itu segitiga restitusi. Kenapa perlu segitiga restitusi? Karena memang segitiga restitusi ini paling simpel untuk, paling sederhana dipakai untuk guru menuntut murid untuk menyadari kesalahan yang dibuat dan mencari solusi untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi segitiga restitusi ini dia ada 3 sisi, yang namanya segitiga ada 3 sisi. Di sisi yang pertama itu guru perlu menstabilkan identitas murid. Maksudnya kita menstabilkan identitas anak bahwa bukan dia satu-satunya yang berbuat dosa, bukan dia satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Masih ada banyak orang, bahkan mungkin diri guru sendiri pernah melakukan kesalahan. Kemudian di sisi yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan kembali kenapa alasan anak berbuat demikian. Dan yang terakhir itu ada menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita menanyakan kembali anak kira-kira tuh keyakinan mana yang dilanggar. Kalau keyakinan yang ini dilanggar, kira-kira kamu mau berusaha apa, berupaya apa untuk memperbaiki itu. Seperti itu. Ya, jadi segitiga restitusi ini sendiri adalah suatu proses dialog, kolaborasi ya. Kalau dialog ya berarti ada kolaborasi. Jadi solusi yang datang itu benar-benar bukan dari guru, tapi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Membuat anak menjadi mandiri serta bertanggung jawab. Ya, yang pertama itu di sisi yang pertama ada menstabilkan identitas. Dia ada di bagian bawah, bagian dasar. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi untuk mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, contoh-contoh dari pernyataan-pernyataan yang bisa kita pakai dalam
Yang pertama, ya kita tahu bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan lain sebagainya. Ya, di sisi yang berikut itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Apapun yang setiap manusia lakukan itu pasti ada tujuannya masing-masing. Tujuan entah itu tujuan pribadi atau tujuan bersama ya. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi mau itu tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk pasti punya maksud atau punya tujuan tertentu. Pernyataan-pernyataan yang bisa dikeluarkan yaitu ya kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini. Kayak misalnya anak dia misalnya tidak masuk sekolah, mungkin dia bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, tapi ternyata ketika guru panggil dia datang. Itu berarti kita bisa mengeluarkan statement ini. Padahal lu sebenarnya kan bisa sampai datang sampai kapanpun gitu, tapi terakhir datang gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi ibu bangga karena akhirnya kamu tidak seperti orang lain yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru datang. Ya, seburuk apapun perilaku anak atau tindakan anak, kita patut mengeluarkan pernyataan yang membuat mereka merasa berharga, mereka merasa dianggap, mereka merasa bahwa mereka memiliki nilai, seburuk apapun tindakan atau perlakuan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika kita mencapai identitas sukses dan menjadi perilaku yang salah, kita siap untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai yang kita ingini dan menjadi pribadi yang kita inginkan. Jadi kita menanyakan kembali ke anak. Setelah anak tahu salahnya di mana, kita kembali menanyakan keyakinan kelas kita apa. Keyakinan kelas kita harus belajar dengan apa, kayak gitu itu yang kembali jadi anak tahu bahwa oh ya benar, kesalahan yang dia buat, tindakan yang dia buat salah karena sudah melanggar keyakinan ini, melanggar nilai-nilai yang sudah disepakati. Jadi mau jadi seperti apa, mau berusaha apa, mau berupaya apa, kita fasilitasi anak, kita tuntun anak supaya dengan pertanyaan-pertanyaan ini supaya anak saya melakukan kesalahan yaitu saya terlambat. Keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh terlambat. Berarti apa yang saya lakukan, saya harus datang lebih awal supaya saya tidak terlambat. Kenapa saya harus tidak datang? Kenapa saya harus datang lebih awal? Itu harus benar-benar datang dari diri anak. Bahwa ada nilai tanggung jawab yang harus dia sadari dalam dirinya sendiri. Dia punya nilai baik dalam dirinya, menjadi orang yang harus bertanggung jawab. Bukan untuk anak yang menaati aturan atau takut dihukum guru. Seperti itu. Ya, dari kesimpulan, jadi pendekatan-pendekatan yang disebutkan sebelumnya sangat penting dalam membantu anak menghadapi kesalahan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan anak. Ini membantu anak memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan dan bukan identitas mereka. Identitas gagal bukan identitas anak, gitu. Setiap anak memiliki identitas sukses atau identitas berhasil, tergantung siapa yang menuntun dia. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menuntun anak, bisa memfasilitasi anak dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses dan berhasil. Amin. Jadi ya, secara garis besar terkait materi ini, yaitu materi disiplin positif, dia berawal dari teori kontrol atau teori pilihan dari Ova William Glasser, Jahimo. Yes. Ya kan? Ada empat itu, ada 4 teori kontrol. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain,
kita hanya bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol anak, tapi kita bisa mengontrol kita menjadi penuntun bagi anak. Seperti itu. Kemudian ada dari kontrol semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, win-win solution, bukan menang kalah. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana di situ ada solusi yang tercipta, solusi yang didapat. Kita harus menyadari bahwa ternyata kita itu tidak ada yang sama, kita semua berbeda. Ya, kita harus berusaha memahami pandangan atau perspektif orang lain tentang dunia, melihat dunia tidak hanya dari satu sisi atau pemahaman kita, tapi melihat dunia dari berbagai sisi dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan atau perspektif orang lain. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau pandangan yang berbeda. Tidak selamanya orang memiliki pemahaman atau perspektif atau gambaran yang sama dengan kita. Yang berikut, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi dalam diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang dihargai itu tadi sudah kita sepakati, ada bertanggung jawab dan teman-temannya. Ya, jadi yang kita inginkan adalah motivasi, bukan motivasi ekstrinsi atau dari luar, tapi tujuan dari disiplin positif ini adalah motivasi intrinsik yang benar-benar datang dari dalam diri, karena untuk menghargai pribadi masing-masing, menghargai nilai yang ada dalam diri masing-masing. Ya, jadi untuk teori motivasi ada itu 3, yaitu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik. Kalau untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi intrinsik. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol itu, yang ekstrinsik itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan pemantau. Sedangkan benar-benar yang ekstrinsik itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, semua perilaku dan tindakan yang kita perbuat itu didasari oleh 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kedua, penguasaan, ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu yang namanya mengenal segitiga restitusi untuk menuntun anak mencari solusi bagi permasalahannya. Yaitu segitiga restitusi itu punya 3 fase. Yang pertama, menstabilkan identitas siswa, memfasilitasi kebutuhannya, dan menanyakan keyakinan. Ya, dari nilai-nilai kebajikan universal dan juga segitiga restitusi yang dijalankan untuk mencapai itu, maka terciptalah yang namanya keyakinan kelas. Ya, saya berharap bahwa hari ini kita belajar kembali tentang disiplin positif, sampai bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan peserta didik kita. Tidak sekedar kita mendengar, tidak sekedar kita duduk dan kita merasa bahwa habis itu kita pulang dan tidak berbuat apa-apa, tapi inilah panggilan kita. Saya percaya bahwa kita semua berada di sini, kita semua adalah guru, berarti itu adalah panggilan kita. Kayak gitu. Kita berupaya sebaik-baiknya kita, karena kita punya nilai masing-masing, nilai baik masing-masing dalam diri kita. Bukan kita mengesampingkan finansial dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita dipanggil sebagai orang yang baik, kita dipanggil sebagai guru yang dapat menuntun siswa, itu benar-benar datang dari pribadi kita. Intrinsik, motivasi dari dalam diri kita, karena memang kita percaya bahwa kita punya nilai baik dalam diri kita. Bukan tergantung berapa gaji kita, berapa jabatan kita di sini dan sebagainya. Tapi karena memang masing-masing kita, siapapun kita punya nilai baik dalam diri sendiri, kita menyadari itu, maka kita bisa menjadi pribadi yang baik. Saya rasa demikian. Sekian dan terima kasih. Ya. Satu yang terakhir, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sedikit mau berbagi, mungkin ada yang karena mengerjakan PMM kemarin, ada
ada yang sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid-muridnya. Mungkin ada yang mau berbagi terkait pengalamannya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, ataupun mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Saya mau menyampaikan kepada Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa lupa karya yang kami ikuti dengan ini sama-sama di Kelapa itu disampaikan seperti ini, bahwa program kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik apabila membutuhkan kerjasama terus. Oleh karena itu ke depan saya mengharapkan kalau pelaksanaan kegiatan dilakukan, maka saya harap kita semua guru yang ada di sini proaktif terhadap apa yang dilakukan. Jadi sekali lagi ini bagian daripada ini. Siapa tahu ke depan yang saya sampaikan. Jangan sampai ke depan Ibu Mary punya apa, Bapak Faisal punya apa, ya kita sama-sama duduk dan ikuti seperti ini. Baik, barangkali ini yang saya sampaikan dan saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu Guru. Silakan. Validasi tindakan. Ya. Nah, di sini apakah validasi tindakan itu hanya berlaku untuk peserta didik? Apakah guru juga tindakannya bisa divalidasi begitu? Ya. Terima kasih. Baik, jadi segitiga restitusi ini tadi kita bicara soal manajerial di kelas karena memang ini kita bicara dalam porsi sebagai guru gitu. Jadi kalau soal atasan dan bawahan atau kepala dan yang orang yang punya kapasitas bersama dengan orang-orang yang ada dalam sistemnya juga bisa menggunakan ini. Jadi kalau ditanya bahwa apakah ini bisa juga diterapkan tidak hanya di siswa tapi di guru, sangat bisa Bapak Guru. Ya. Terima kasih. Dan itu yang kami pertanyakan tadi dengan PKO. Bagaimana kita bisa membangkitkan atau mewujudkan motivasi internal atau motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita, orang yang kita ajar, orang yang kita tuntun. Itu bagaimana kalau sebenarnya motivasi intrinsik itu tidak benar-benar datang dari kita sendiri. Kita ada hari ini itu untuk membekali diri kita, gitu. Untuk kita bisa membekali anak-anak kita, menuntun anak-anak kita. Jadi saya rasa penting bahwa itu datang dari kita dulu, gitu. Seperti itu. Masih ada? Sudah pas. Kalau tidak ada, saya tutup. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu, menyempatkan pikiran, tenaga dan lain sebagainya untuk ada di sini mengikuti kegiatan hari ini. Saya benar-benar berharap dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu mau terus ada sebagai teman-teman, sebagai teman sejawat, sebagai partner, sebagai saudara, kakak dan adik saya untuk terus mendukung dan menopang saya selama program ini berjalan. Dan saya benar-benar punya kerinduan bahwa kalau kita bergerak hanya kaki, kemudian tangan tidak bergerak, susah. Kalau kita bergerak hanya kaki, kemudian otak tidak berfungsi, susah. Kita bergerak hanya kaki, mata tidak lihat apa-apa juga susah gitu. Alangkah lebih baiknya bahwa semua organ itu berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik. Saya berharap bahwa yang bergerak itu mari kita tidak ego, kita tidak gengsi untuk bergerak sendiri. Kalau bisa kita bergerak bersama-sama, mari kita bergerak bersama-sama agar supaya apa? Banyak yang bergerak, maka hasilnya akan semakin lebih baik. Kalau satu saja dia bisa pincang cacat gitu. Jadi semakin banyak yang bergerak, semakin lebih baik hasilnya. Memang kita butuh untuk seperti ini, kita butuh untuk baku topang. Resiko kita menjadi guru, saya ralat berkat kita jadi guru adalah dengan yang seperti ini. Kita bisa terus mengembangkan potensi-potensi kita. Jangan kita mau kalah dengan orang-orang yang keterbatasan akses. Jangan sampai orang lain kewalahan akses, orang lain terkendala akses, kita terkendala semangat, kita malu. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.